Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa Part 6. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, sebaiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Mira Mulia. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Dalam keadaan yang tak sadar sekalipun, ternyata Juna masih merasakan ketakutan dan shock yang sangat hebat, sehingga membuatnya tersadar dari tidurnya. "Wah!" teriak Juna. Spontan perawat dan dokter pun menghampiri. "Tenang Tuan, tenang. Jangan terlalu banyak pikiran dan jangan banyak bergerak dulu," ucap dokter yang berusaha menenangkan Juna. "Di mana saya?" tanyanya dengan mata melirik seluruh ruangan. "Anda berada di rumah sakit. Semalam Anda kecelakaan." "Ah, tangan dan kaki saya kenapa? Kenapa nyeri sekali?" tanya Juna dengan meringis menahan sakit. "Mohon maaf, kecelakaan semalam membuat kaki dan tangan Anda patah." Apa? Patah?" ucap Juna terbata-bata. "Saya tidak mau cacat, Dok. Saya tidak mau," teriak Juna membuat perawat berupaya menenangkan dan menahannya. Namun Juna terus syok sehingga mengharuskan dokter membiusnya kembali supaya tenang. "Suster, tolong segera hubungi kembali keluarganya," pinta dokter. "Baik dokter." Suster pun berusaha menghubungi setiap keluarga. Hingga berkali-kali akhirnya telepon pun tersambung. "Halo, selamat pagi. Mohon maaf, benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna?" ucap suster setelah sambungan telepon tersambung. "Mohon maaf, ini dari pihak rumah sakit memberitahukan bahwa pasien bernama Juna sedang dirawat di rumah sakit Melati dan dokter membutuhkan persetujuan untuk menangani pasien. Berharap pihak keluarga segera datang." "Terima kasih." Telepon pun terputus dan segera dokter menangani Juna karena dokter tidak mau mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan pihak keluarga. Setelah perdebatan semalam, ternyata hingga pagi tiba, Panji masih enggan untuk beranjak dari ranjangnya. Gawai yang terus berbunyi terus dia diamkan. Perasaannya sangat terganggu dengan keadaan yang sedang terjadi. Begitupun Vika. Sejak semalam dia sama sekali tak ingin meminta maaf ataupun berbasa-basi dengan Panji dan Isma, sehingga membuat keadaan rumah terasa sepi. Terlihat Vika sedang berada di ruang televisi, namun tiba-tiba teleponnya berbunyi. Terlihat di sana nomor yang tak dikenal. Sejak semalam dia merasa terganggu sehingga tak mengangkat telepon tersebut. Namun Vika merasa kesal karena teleponnya terus berbunyi sehingga mengharuskannya menerima telepon tersebut. "Halo, siapa?" tanya Vika. "Halo, selamat pagi. Apa benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna?" ucapnya di seberang sana. "Iya benar, ini dengan siapa?" "Mohon maaf, ini dari pihak rumah sakit memberitahukan bahwa pasien bernama Tuan Arjuna sedang dirawat di rumah sakit Melati dan dokter membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga untuk menangani pasien. Berharap pihak keluarga untuk segera datang." "Apa? Juna di rumah sakit? Baiklah, saya akan segera ke sana." "Terima kasih." Vika pun beranjak dari sofa hendak memberitahu Isma dan Panji dan segera memberitahu orang tuanya. "Isma," panggil Vika. "Ada apa mbak?" tanya Isma. "Juna kecelakaan. Sekarang di rumah sakit. Beritahu Panji untuk segera ke sana." "Kecelakaan? Terus sekarang gimana keadaannya?" tanya Isma yang terlihat panik. "Mbak belum tahu.
tapi dokter meminta kita segera ke sana. Untuk menanganinya, Juna membutuhkan persetujuan pihak keluarga, sedangkan om dan tante sedang berada di luar kota. Berarti parah dong, Mbak. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Habis itu aku langsung ke sana bersama Panji. Iya, Mbak berangkat sekarang. Isma pun dengan tergesa-gesa bersiap, tak lupa memberitahu Panji bahwa Juna kecelakaan. Panji, teriak Isma sambil menggedor pintu kamar Panji. Apa sih Mbak? Pakai teriak-teriak segala? Ucap Panji seraya membuka pintu kamar. Juna kecelakaan. Kita disuruh ke rumah sakit sekarang. Apa? Kecelakaan? Kapan Mbak? Sudah, tak usah banyak tanya. Ayo sekarang kita ke rumah sakit. Dengan panik Isma menarik Panji untuk segera pergi. Mbak Vika sudah berangkat, sekarang kita nyusul. Isma dan Panji pun akhirnya berangkat menuju rumah sakit di mana Juna dirawat. Untungnya jalan sedang lenggang, sehingga mereka bisa cepat sampai di rumah sakit. Mbak, gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja? Ucap Isma ketika bertemu Vika. Dia masih syok. Kata dokter, kecelakaan semalam membuat kaki dan tangannya patah, dan dokter membutuhkan keputusan dari orang tua Juna untuk segera dioperasi. Jelas Vika. Operasi? Jika tidak ada jalan lain, ya sudah kita tanda tangani saja. Sebelum terjadi apa-apa, dan nanti kita bisa jelaskan kepada om dan tante ini demi Juna juga kan? Ujar Panji. Iya Mbak, benar kata Panji. Timpal Isma. Selamat siang. Mohon maaf, pasien bernama Tuan Juna sedang histeris. Apa bisa kalian membuatnya sedikit mengerti? Ucap suster, yang tiba-tiba dengan nada panik, sehingga membuat semuanya langsung lari memasuki ruangan Arjuna. Wah, setan! Teriak Juna. Dokter, kenapa dengan adik saya? Kenapa dia teriak-teriak seperti itu? Tanya Vika. Isma dan Panji hanya saling pandang melihat Juna yang histeris. Saya sendiri tidak mengerti Bu, karena setiap sadar dia teriak-teriak seperti ini. Yang terus diucapnya hanya setan. Dan maaf, saat saya mendekatinya dia akan teriak lebih histeris. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada pasien. Jelas dokter, yang membuat semuanya keheranan. Setan? Lelucon apa ini maksudnya dok? Tanya Vika. Mbak, sepertinya ini bukan lelucon. Mbak lihat Juna seperti itu masih bisa bilang lelucon? Ujar Isma. Kalian itu pikir pakai logika. Ini zaman udah modern, masa iya ada setan? Itu hanya mitos. Ungkas Vika. Sudah, lebih baik sekarang ibu dan bapak tenangkan pasien. Berikan pengertiannya. Saya tidak bisa terus-menerus memberinya obat penenang, karena dosisnya bisa membuat pasien bahaya jika dalam kondisi seperti ini. Saya permisi dulu Bu. Pak, dokter pun pergi. Hanya tinggal mereka yang masih dalam keadaan heran, melihat Juna yang masih teriak dan seperti orang ketakutan. Juna, ini aku Vika. Ucap Vika, namun saat Juna melirik, dia seakan melihat Vika adalah setan yang membuatnya ketakutan. Setan, pergi kamu. Kamu udah mati, pergi. Ucap Juna dalam teriakannya. Juna, ini kami, kakak sepupumu. Timpal Vika. Namun sepertinya keadaan Juna sangat memprihatinkan. Entah apa yang terjadi sehingga membuatnya depresi. Maafkan aku Reta, maafkan aku. Ucap Juna yang langsung mendapat pandangan serius dari Panji dan Isma. Mereka saling melirik untuk memastikan bahwa mereka tidak salah dengar dengan apa yang diucapkan Juna. Hei Juna, apa maksudnya ucapanmu tadi? Tanya Panji. Namun hanya itu yang keluar dari mulut Juna. Tidak ada jawaban dari pertanyaan yang Panji lontarkan. Maafkan aku Reta, ucapnya lagi. Membuat Panji dan Isma semakin yakin bahwa mereka tak salah mendengar, sehingga membuat Panji semakin bertanya, apa maksudnya perkataan Juna? Apa maksud perkataanmu Juna? Di mana Areta sekarang? Apa aku mengenalinya? Lalu maaf untuk apa? Ujar Panji dengan tatapan tajam pada Juna. Namun percuma saja, Juna tidak merespon apapun. Keadaan semakin kacau. Arjuna semakin depresi, sehingga semuanya tak bisa berbuat apa-apa.
Dokter pun sudah melakukan yang terbaik, namun semuanya sia-sia. Vika terlihat gelisah. Dia masih memikirkan ucapan-ucapan Juna. Apa terjadi sesuatu dengannya sehingga membuatnya seperti itu? Atau dia hanya depresi atas musibah yang membuat kaki dan tangannya patah? Begitupun Panji dan Isma. Mereka memikirkan hal yang sama, membuat hati dan pikirannya bertanya-tanya, apakah yang Juna maksud adalah Aretha yang mereka cari atau hanya kebetulan saja? Sedang mereka larut dalam pikirannya yang kacau, tiba-tiba terdengar suara teriakan Juna yang membuat semuanya tersentak. "Pergi kau Aretha, kamu sudah mati, kamu sudah mati!" Teriak Juna yang terlihat sudah benar-benar kacau. Teriakannya semakin menambah pikiran-pikiran buruk bagi Isma dan Panji, sehingga semuanya bertanya-tanya, apakah Juna dalam atas hilangnya Aretha? Semakin teriakan Juna menggema, semakin jelas nama yang disebutkannya, sehingga Vika pun memandang Juna dengan lekat. Aretha sudah mati, ucap Vika terbata. Apa maksud kamu Juna? Apa sebenarnya yang terjadi? Timpalnya lagi. Namun Juna sama sekali tak hirau. Isma mencoba menenangkannya, sehingga Juna pun akhirnya bisa tenang, meski tak ada satupun ucapan Vika dan Panji yang dijawabnya. Suasana hening. Mereka larut dalam pikirannya masing-masing. Begitupun Panji, suasana hatinya mendadak gundah setelah nama orang yang dicintainya telah disebut oleh Juna. Bahkan meski itu belum tentu nama kekasihnya. Versi Alinda. Hari ini harusnya aku menuju prewedding untuk melihat-lihat gaun pengantin. Meskipun pernikahan kami belum ditentukan tanggalnya, tapi kata mama persiapan itu harus segera dari jauh-jauh hari sebelumnya. Namun karena Panji ada urusan dengan Juna dan Vika, maka tidak jadi untuk pergi. Namun esoknya aku berusaha terus menghubunginya. Pesan sudah kukirim, sama sekali tidak ada balasan dan respon dari Panji. Bahkan aku hubungi pun tidak diangkatnya sama sekali. Tidak ada balasan pesan atau sekedar mengabariku. Akhirnya aku mencoba bertanya pada kakaknya Vika. Apakah Panji sesibuk itu sehingga tak bisa mengabariku, dan pesan pun tak ada yang terbalas. "Halo Mbak, apa Panji ada di rumah?" Sapaku saat sambungan telepon terhubung. "Tidak ada Lin, sepertinya dari pagi Panji dan Isma udah keluar," jawabnya di seberang sana. "Loh, kemana Mbak? Aku telepon tidak diangkat, pesan pun tak ada balasan," ucapku mengadu. "Mungkin sedang sibuk, biar nanti kalau Panji pulang Mbak suruh hubungi kamu ya." "Baik Mbak, tolong kabari ya kalau Panji udah pulang." Ya sudah, Mbak lanjut mau berangkat kerja dulu." "Iya Mbak, makasih." Sambungan telepon pun terputus, membuatku bertanya-tanya kemana perginya Panji dan Isma. Siang sudah berlalu, berganti dengan sore. Panji sama sekali belum memberi kabar, membuat perasaanku semakin kacau. Namun untuk berpikiran tak baik pun aku tak bisa. Apalagi memikirkannya bertemu Aretha, itu sungguh tak mungkin. Karena menurut Juna Aretha sudah gak ada. Namun seperti sedang ada sesuatu yang Panji sembunyikan. Aku ingat saat malam pertunangan kami pun dia seakan menutupi sesuatu. "Sayang, aku pamit sebentar, ada keperluan," ucap Panji saat itu. "Baiklah, jangan lama-lama sayang," jawabku. Hampir 1 jam Panji tak kunjung kembali, membuatku bangkit dan hendak mencarinya. Kulihat dia sedang di samping kolam dan seperti sedang menghubungi seseorang. "Mas," panggilku. Iya sayang, kenapa?" jawabnya gugup. "Kamu kenapa?" Aku lagi hubungi temen." "Iya temen, tadinya mau memberitahu soal pertunangan kita, tapi malah gak bisa dihubungi," ucapnya serasa gugup seperti maling yang ketahuan. "Oh, ya sudah, ayo para tamu sudah pada mau pulang, masa kamu gak ada?" Iya ayo."
Kami pun kembali masuk dengan kugandeng tangan pria bertubuh tegap itu. Alinda, suara mama membuyarkan lamunanku, membuatku harus segera beranjak menemuinya. Iya mah, kenapa? Mama keluar sebentar. Apa kamu mau ikut? Apa kamu ada acara sama Panji? Ujar mama yang menggodaku. Enggak deh mak, Alin di rumah aja. Acara apa? Panji aja nggak ada ngabarin aku. Seharian ini aku hubungi juga tidak ada respon. Ucapku sembari merucutkan bibir. Mungkin Panji sibuk, kan dia sedang ada bisnis baru. Kamu harus belajar mengerti dia ya. Jangan terlalu posesif. Iya mak. Ya sudah, mama pergi ya. Hati-hati di rumah. Akhirnya aku pun kembali ke dalam dan menjatuhkan bobot tubuhku di sofa. Hingga menjelang maghrib belum sama sekali ada kabar. Bahkan sampai malam pun masih belum memberi atau membalas pesan yang dikirim olehku. Namun tepat pukul 10 malam teleponku berdering. Kupikir Panji, namun malah nomor yang tak kukenal. Sama sekali tak ada niatan untuk mengangkat telepon itu. Hingga beberapa kali akhirnya nomor itu tak menghubungiku lagi. Hingga pagi tiba. Kulirik benda pipiku namun masih saja tak ada balasan dari Panji. Adapun panggilan terlewat itu dari nomor yang tak dikenal. Namun pagi sekitar pukul 9 pagi, rupanya Vika memberikan sebuah pesan. Memberikan kabar bahwa mereka berada di rumah sakit karena Juna kecelakaan. Aku pun akhirnya bangkit dan segera bersiap untuk segera pergi ke rumah sakit di mana Vika memberitahu alamatnya. Jalanan sedikit macet karena masih jam berangkat kerja. Meski sudah pukul 9 pagi, tapi kota Jakarta sangatlah ramai sehingga membuatku sedikit lama di perjalanan. Sesampainya aku di rumah sakit, segera kutanya ruangan di mana Juna dirawat. Setelah sampai kulihat mereka sedang duduk di bangku tunggu. Namun terlihat mereka seperti sedang gelisah. Mas, Mbak, sapaku. Gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja? Sambungku. Keadaan Juna sangat memprihatinkan. Kecelakaan semalam membuatnya terguncang karena kaki dan tangannya patah, ujar Vika dengan tatapan sendu. Patah? Lalu sekarang dia gimana? Apa bisa aku melihatnya? Tidak, kamu tidak boleh masuk. Biarkan Juna istirahat dulu, timpal Isma. Oh, baiklah. Setelahnya aku baru ingat bahwa Panji sama sekali tak menanyakan kabar atau sekedar berbahasa basi. Bahkan Panji seperti acuh saat melihatku. Mas, ucapku. Panji hanya menoleh tanpa berkata apapun. Kamu kemana aja? Aku menghubungimu dari kemarin, tapi kamu sama sekali tak memberiku kabar. Ucapku dengan pertanyaan yang memang sudah membuatku sangat kesal. Namun Panji bergeming, sama sekali tak merespon atau menjawab pertanyaanku. Mas, jawab. Sudahlah Halin, ini di rumah sakit tidak baik membahas masalah pribadi di sini. Panji dan aku sibuk, jadi tidak sempat sama sekali memegang benda pipi kami. Jelas Isma dengan sedikit nada menekanku. Tapi Mbak, aku hanya bertanya saja. Ucapku menahan kesal, karena Panji sama sekali tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ya sudah, kamu sudah dapat jawabannya kan? Dia sibuk dan urusannya bukan hanya kamu. Dunia dia tidak hanya tentang dirimu. Timpalnya yang semakin membuat emosiku meledak. Namun aku berusaha tenang. Sudah. Kalian ini malah bikin ribut, ujar Vika yang membuat diam Isma, begitupun aku. Suasana kembali hening. Namun kulirik Panji seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah mengapa aku semakin penasaran dengan sikap dinginnya. Mbak, aku pamit. Aku harus pergi duluan, ucap Panji yang tiba-tiba dan membuatku semakin bertanya. Mau kemana kamu Panji? Alinda ada di sini, cegat Vika namun tak dihiraukan oleh Panji. Aku ingin sendiri. Alinda bisa menemani Mbak Vika di sini bukan? Panji! Udah Mbak, biar Panji sama aku aja. Alin, kamu temani Mbak Vika di sini ya. Panji butuh istirahat.
ucapnya tanpa mendengar panggilanku dan Vika. Tapi Mbak, sudah, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku saja. Panji dan Isma pun berlalu, meninggalkanku dan Vika. Perlakuan Isma sungguh berbeda dengan Vika. Dia seperti sengaja membuatku jengah dan sangat memberi jarak antara aku dan Panji. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.